Aduh, lama sekali. Berapa coba nih? Udah jam berapa? Janjian belum datang. Ini yang ngajak nih pasti datangnya belakangan. Kenapa Makanya ya? itu. Jangan-jangan Mas Rio ini. Wah iya, jangan masih dia ini. ini. Cosplay tadi Aduh, kayaknya gimana pakai baju ini? biru Iya. ya. Wah, sorry. Waduh, yang ditunggu. Apa ini Mas Rio? Maafin. Aduh. Belum telat kan? Masih Belum, nunggu kan? belum, Masih belum, ngetem. masih nunggu. Aduh. Cuma khawatir aja sih kita. Wah, ini banyak sekali nih bawaannya ini. Namanya pulang kampung, keluarga kan taunya merantau baru berani balik kalau udah sukses. Kalau nggak bawa bawaan banyak, wah ngeri dah, Salah ngeri. satu tanda sukses bawa Bawa banyak. banyak, iya, apalagi ponakan banyak kan. Jadi bawa dikit-dikit lah buat ponakan. Bawa apa tuh? Macem-macem ini. Macem-macem ya? Ini baju sih. Baju. Kalau ini makanan khas Surabaya. Surabaya. Bebek ungkep. Bungkusin bebek sama sambelan belut. Bebek anjay. Sinjai. Oh, Sinjai. Bebek Sinjai. Wah, menarik ini kayaknya. Jangan dihabisin di bis ya Mas ya. Enggak, makanya ini dirapetin biar nggak makan oke. sendiri. Ini kita mau pulang bareng tapi beda semua nih Beda destinasinya semua. kan. Kalau Mas Dimas mau kemana Mas biasanya pulang Kalau Mas mudik? aku ini mau ke Lumajang. Lumajang. Rumah aja, rumah ibu, bapak. Rumah keluarga di sana. Oh, Semuanya di sana. Wah, berarti Hanya kumpul saya di yang sana di ya. sini. Iya, ini kita sambil nunggu ini mau kemana Mas Rio? Aku ke Jakarta. Oh, ke Jakarta. Mas Kalau Dila? aku ke Surabaya, ke Ngawi. Sama Ngawi. Blora. Ngawi. Oh. Ngawi dan Deni Blora. Caknan. Deni Caknan, Kartonyono. Baru tuh kita udah tahu belum rumahnya Denny? Mas Dimas tahu. Udah dah, aku belum tahu sih. Meskipun Ngawi. Tahu ininya apa tubuhnya doang, tubuhnya tuh. Kartonyono. Oh, Tugu Kertonyono. Iya, aku kemarin lewat sama Mas Dimas pas kita ada pelatihan Kaputri. Lewat apa? Tugu Kertonyono itu makanya pas ya. Wah, ini dia yang jadi inspirasi lagunya. Mas Denny. Mas Denny. Ternyata memang kadang lagu-lagu yang menggambarkan kota kemana kita pulang tuh kalau kita lagi merantau bikin kangen ya. Iya. Kalau aku ada Asli, lagunya tuh. Endah Enresa Mas. Kembali ke Pamulang, kembali. balik ke Oh, Pamulang. Pamulang. Iya, kan aku Kembali ke Pamulang. Pamulang. Pulang ke Pamulang. Pulang ke Pamulang. Selalu pulang ke Pamulang gitu. Nah, memang putra daerah tuh Resanya. Oh, yang lagunya pulang ke Pamulang. Bukan. Pulang. Itu Club Project Yogyakarta. Jadi pokoknya Ngawi, Blora, Mas Dilal, Mas Dimas ke Lumajang. Wah. Udah siap belum? Aku udah siap banget kan nih. Wah, udah siap nih. Aku sih nggak bawa baju, nggak bawa apa ya. Langsung dia di sana aja. Langsung di sana Langsung ya? beli kan. Wah, keren banget. Jadi pakai baju baru terus ya. Baju baru terus satu Lebaran. aja. Heeh. Lebaran. Baru. Nah, ngomong-ngomong untuk kita lagi persiapan mau mudik kan nih. Gimana kalau sekalian aja nih kita bahas biar teman-teman juga punya bayangan utak-atik persiapan mudik supaya nggak ada yang kelupaan barang-barangnya Mas. Wah, bener. Benar kan? Dulu. Iya. Lupa nanti. Apalagi yang mudiknya jauh keluar pulau, keluar Pulau Jawa kan. Kita bisa sharing-sharing di sebelum berbuka Sebelum episode 18. Utak-atik persiapan mudik. Ya. Nah, tadi udah ngobrol-ngobrol sambil kita lama banget nih. Padahal udah sebentar lagi kita berangkat ya Mas ya? Ya, Kita masing-masing. setengah Nggak apa-apa deh, setengah enaman. Pas tuh 30 menit kita ngobrol. Nah, prioritas buat Mas Dilal sama Mas Dimas kalau mudik itu apa sih? Prioritasin packing baju dulu atau jauh-jauh hari pesen tiket takut kehabisan? Atau justru kayak aku deh, jauh-jauh hari yang penting oleh-oleh udah aman, baru beli tiket kapan aja deh, kita menyesuaikan. Prioritasnya setiap mudik tuh apa? Kalau aku sih apa ya? Ya perjalanan ya tiket ya mungkin ya. Tiket duluan ya. Karena ini baru kali ini aku mudik pakai angkutan Umum. kendaraan umum. Akutan Umum. Kalau dulu pakai motor biasanya. Oh, berapa lama Sidoarjo Lumajang Mas motoran? Dulu 3 jam. Oh, 3 jam. Itu yang 3 jam. Semenjak ada tol tetap 3 jam. Kan motor. motor kan nggak masuk tol. Nggak lihat atas soalnya. Berarti tiket sudah aman, tinggal persiapan yang lain menyusul ya. Yang penting itu dulu. Kalau Mas Dilal? Bener sih, sama kayak Mas Dimas. Loh, Aku bukannya juga naik mobil? Tiket dulu. Oh, tiket dulu. Kalau naik kereta kah? Kalau naik kereta, tiket dulu pasti the first
the first thing tiket dulu Tiket pasti. dulu. Untuk nanti oleh-olehnya ada atau enggak, pokoknya tiket dulu. Nanti balik dulu tuh. Oleh-oleh bisa dibeli di perjalanan ya. Kan sekarang banyak cabangnya tuh oleh-oleh apa. Bener, juga oleh-oleh bisa. Jogja aja bisa ada kok di Jakarta. Nah. Oleh-oleh Bali ada di Jakarta That's juga. right. Nanti oleh-oleh siap, tiketnya habis. Tiga sampai. Itu takutnya seperti itu, makanya beli tiketnya dulu tuh. Nah kalau prediksi kali ini karena Pulau Jawa aja udah belah tuh ya Mas ya, hampir dari ujung ke ujung sudah ada tolnya. Prediksi kali ini lebih lancar dari tahun lalu nggak sih mudik di perjalanannya? Apalagi kita naik bis kan, overland. Kalau menurutku ya, Ya, kurang tahu sih. Jadi tiap tahun itu kan nggak bisa diprediksi juga ya, karena Betul. liburan ini kan lebih panjang sebenarnya daripada yang tahun-tahun kemarin ya. iya, Jadi Lebih panjang. ada waktu mungkin yang kebetulan keluar orang tuanya sudah libur, anaknya juga sudah libur, Sudah bisa bisa pulang jauh-jauh hari. lebih dulu. Lebih dulu. Kayak gitu sih, mungkin lebih terurai. Nah tapi nggak tahu kalau janjian nih, ada yang janjian Hari Kamis Barang. semuanya. hari Kamis 10 semua. kepala keluarga hari kami semua, satu RT. Semuanya habis Jumatan gitu. Tapi yang penting ini ya memang tiap menurutku sih mudik yang zaman dahulu ya, Yeah. zaman tahun-tahun sekitar sebelum tol mungkin ya, sebelum tol Jawa Trans itu, Trans Jawa itu ini. Mas Dilal dengerin aja dulu ya, yang paham apa Mas Dimas. Karena Mas Dilal juga mungkin teman-teman juga yang seusia dengan Mas Dilal pasti asing dengan namanya Simpang Jomin. Wah, gitu iya, ya. Itu kita hafal banget tuh tiap di berita banget tiap itu. tahun Simpang Jomin pasti Pasti tersebut. itu, pasti. Pantura. segala macam. Sebelum ada tol itu kan kayak ribet banget gitu Betul, loh. Mas. Perjalanan Pantura, itu Mas. capek banget. Capek banget. Tapi ada ininya, kalau kita dulu naik kendaraan pribadi pasti di setiap spot itu ada kayak tenda gitu, Iya tenda Mas, istirahat. itu momennya ya Mas. Tenda mudik. istirahat, Nah, betul. pasti belum tahu ini. Posko mudik. Nah, posko mudik, Iya. setiap posko mudik itu dulu ada kayak tukang pijat Benar. gratis, Oh, ada mie gratis. nah benar-benar ada airnya yang sponsor-sponsor. Benar. Ya, ada bendera banyak. Ya. Benar. Kadang-kadang Pemda yang memang daerahnya merupakan tujuan utama orang mudik dari Jakarta itu menyediakan fasilitas khusus Nah, benar. untuk menghargai lah bahwa kan teman-teman nyari uangnya pekerjaan di Jakarta saat kembali harus diservis dengan baik oleh Iya, Pemdanya benar, kayak benar gitu. banget itu. Jadi seru banget dulu sebelum ada tol tuh. Cuma memang tol membawa cepat ya Mas, Lebih cepat, efektif dan efisien. Apa aja 2 jam ya, ke Iya. Lumajang tuh sudah 2 jam sekarang. Wow. Dulu seingatku naik Jakarta mobil Jogja aja 10 jam. 10 jam. Sekarang mungkin udah bisa Sekarang. 7 jam. Iya, 6 jam. 6 jam 6 ya. jam Oh, sekarang. udah enak banget. Jam. Ada plus minusnya lah. Iya sih. Kayak gitu. Wow, keren Berarti banget. belum ada bayangan ya. Kalau aku sih ngebayangin ke Jakarta, mungkin udah karena aku mau berangkat nih Mas ya. Mungkin udah agak turun ya, karena kan liburan panjang tadi tuh. Oh, iya. Teman-teman yang mau ke Jakarta mungkin udah duluan pulangnya. Jadi teman-teman lebih ke ini ya, Jakarta. lebih lebih lega lah lega. jalannya. Mudah-mudahan seperti itu, tapi kita Amin. nggak tahu. Semoga lancar Mas Rio. Pokoknya pantau terus deh update dari teman-teman media semua kan. Bener banget. Kalau- reporternya. Ini kan kita di Sidoarjo ya, Sidoarjo. Nah, Sidoarjo itu kan banyak banget pendatang gitu. Nah, kalau teman-teman di sini yang asli, yang tinggal di Sidoarjo, terus mudiknya sampai mendekati Lebaran, itu akan kerasa banget kotanya bakal sepi. Oh, Nah, iya vibes itu yang banget. bakal kerasa sih. Kalau oh kita ini ada di kota perantauan ya perantauan. istilahnya. Makanan-makanan gerobak ini tendaan udah mulai nggak Udah ada. mulai ya, nggak Mas. ada. Betul, Sulit betul. kita mencari makanan Waduh, yang harus ada masak. mie instan. Iya, harus sedia rice cooker terus. Nah, Masak apa aja di rice cooker. bener banget. Nah, itu kan bayangan sekarang. Kita menelik beberapa tahun yang lalu kayak gitu. Nah, sekarang momennya beda saat kita masih kecil, saat masih lengkap keluarga kita dibawa, kita cuma ikut aja mudik. Sama sekarang kita udah mungkin Mas Dila, Mas Dimas udah bawa sendiri kan. Aku belum bisa nih bawa kendaraan mobil, jadi naik bis terus. Nah, itu momennya ada bedanya nggak sih? Waktu dulu masih naik mobil sama-sama keluarga, Mas pas Dila? masih kecil. Wah ini beda banget sih pasti. Aku inget banget Mas, pas dulu ke Ngawi gitu masih naik sepeda motor, satu sepeda motor bebek gitu, 4 orang, aku, ibu, ayah sama kakak gitu.
Itu apalagi pas hujan ya, aku kan di depan. Jadi tas kayak gini gitu aku dudukin Mas di Iya. depan. Aku duduk udah diem aja tinggal tidur. Kalau kehujanan juga udah gini nggak tahu apa-apa gitu, seru banget rasanya gitu. Itu ngerasain momen kayak gitu. Ngerasain Wah, tuh. itu core memory Ngerasain, sih Mas asli. Dila. Naik bebek ya? Naik motor bebek. Oh, motor bebek. Bebek. Naik motor bebek. Itu kayak seru banget gitu Mas. Mm. Gitu. Jadi kayak memorable banget untuk ingat, wih dulu kayak gini gitu, naik motor yang capek cuma ayah, yang kita Iya. udah tinggal TJ terima jadi. Benar. Sekarang naik mobil atau naik bis gitu, Kita yang bawa kalau Kita yang mobil, bawa, kita yang kalau bawa, kita yang ngeset. Nah. Bensin beli di mana, gitu ya. gitu. Istirahatnya Istirahat di mana, kapan. pemberhentian di mana Di gitu. kerang warna kuning. Gitu. Lebih service excellent ya. Iya. Kalau Mas Dimas waktu masa kecilnya di sana berarti ya Mas? Hitungannya nggak Iya. pula kan? Merantau baru pas. Enggak sih, aku baru kuliah dulu ya tahun Mm-mm. sekitar 2004-an lah. Baru ngerasakan pulang kampung. Motoran. Ya, motoran. Jadi dulu waktu pulang memang bareng sama ini. Serunya kalau berangkat habis subuh. Berangkat habis subuh itu pasti barengannya ini motor-motor yang belakangnya dikasih Ada tambahan kayu supaya bisa Iya, lebih panjang. bawa ini barang-barang. Biar bisa ditumpuk kardus lagi. Jadi Wow. motor serasa ini ya, Serasa bawa serasa pickup ya mungkin ya, di belakangnya ada macam-macam barang. Extendednya. Dan itu banyak banget. Karena dulu masih longgar juga peraturan odol gitu ya Mas ya. Iya, benar. Ya udahlah di ini aja Jadi dikasih. jadi kalau dulu itu aku lihat tuh mesti yang bapaknya terus anaknya di depan. Kayak Dilau tadi. Di tengah ini masih ada anaknya yang kecil. Terus belakang ibunya itu masih ada bapaknya lagi. Bukan. Panjang. Kardusnya masih ada kardusnya. Kardus terus ya itu sudah tumpuk-tumpuk itu. Belakang kardus masih ada tetangganya mungkin. Apalah arti safety, apalah arti ergonomis zaman dulu. Yang penting sampai dengan selamat. Pas selamat. Wow. Beda banget berarti ya momennya kayak waktu dulu tuh ada efek-efek sepia-nya gitu kan di perjalanan. Yang penting tuh barang-barang bawaan tuh nyampe di kampung tujuan. Nah, aku menghabiskan usia sampai sekarang itu cuma 10% aja. Enggak 10%, malah cuma 1% nih baru kali ini aku merantau Mas. Oh, baru tahun wow. ini. Baru berasa pulang kampung karena aku relate banget sama ini nih. Pengen pulang kampung halaman tapi nggak tahu halaman berapa kan asli Jakarta. Dikasih pembatas ini kayaknya nih. Oh, papa, ayah di Jakarta asli. Jadi ya udah hari pertama ke keluarga semuanya kalau full day udah bisa kelilingan semua tuh kebagi kayak gitu. Keluarga besar di sana semua ya berarti. Keluarga ya? besar ayah di Jakarta semua. Ini Satu RT. Betawi ya, Betawi. Betawi asli. Iya. Biar peletok. Cuma memang khasnya di sana kita dalam seminggu pertama puasa itu bisa seminggu pertama lebaran kita bisa kelilingan rumah saudara semua Mas. Jadi di rumah nggak perlu masak. Hari pertama di rumah Ua misalnya, besoknya di rumah Om. Gantian. Dan itu masak terus semua kan. Muter. Ngapain semua masakan. Tapi memang beda ya. Di tempatku dulu juga istilahnya kalau tempatku selamatan ya namanya. Selamatan. Jadi sebelum puasa itu ada selamatan, ketika puasa itu ada selamatan, sebelum lebaran itu ada selamatan, setelah lebaran itu ada selamatan. Selamat itu siapa Mas sebenarnya? Siapa? Sebut saja namanya opor. Pasti kan menunya itu soalnya. Iya benar. Jadi waktu itu ya sama kayak Mas Rio. Hari ini di rumah keluarga siapa? Hari berikutnya keluarga siapa? Bahkan dulu istilahnya kalau di Lumajang tuh ater-ater ya. Ater-ater itu Kelilingan. Nah, mengantar ngantar ke rumah saudara, ngantar. Nah, itu bahkan dulu itu 1 bulan tuh mungkin masak cuma berapa hari ya, 3 hari atau 4 hari ya. Lainnya itu dapat kiriman sampai kayak gitu. Kalau nggak salah yang nganter-nganter, kalau misalnya yang nganter anak kecil tuh aanak kecilnya biasanya dapat uang nggak Mas? Dapat uang ya. pakai kris lu. Oh, belum ya. Belum ada ya. ada. NFC. NFC. Tinggal tuh.
Nah, dan aku kalau ngomongin makanan, makanan lebaran tuh buatku makin enak kalau sudah diangetin terus, Mas. Nah, Itu makin iya. kayaknya gurih. Ini di rumahku yang tahun kemarin masih ada. Masih ada? Diangetin. Fermentasi ya. Iya. Tapi opor ya mungkin ya. Satu Fermentasi. itu ya. Tapi Satu wadah. bener juga ya emang ya gitu ya. Semakin enak Diangetin kayaknya. bumbunya semakin ini ya. Meresap. Cuma udah kalau ayam udah hancur-hancuran tuh, udah tinggal Iya, dagingnya aja. Sudah presto ya. Udah presto. Tapi enak, itu dia khasnya. Dan ngomongin makanan, biasanya kalau lebaran itu ngerasa nggak sih ngantuknya tuh 3 kali lipat dari hari biasanya? Bener. Bener. Enggak Habis- tahu kenapa ya. Habis Abis sholat sholat, Id ketemu itu, tetangga, aduh. ketemu keluarga, Mantap banget. itu pingsan kan biasanya. Bener banget itu. Mungkin ada beberapa faktor. Pertama, bangunnya lebih pagi untuk mandi, apalagi kalau kumpulnya sudah di Lebaran kan, semua keluarga besar kumpul, Gantian. berebutan kamar mandi itu udah pasti pemandangan betul. yang khas. Terus udah siap pagi-pagi, kan kalau di Lebaran Idul Fitri kita boleh makan dulu. Kalau Lebaran Idul Adha disunahkan kita puasa dulu. Nah, Oh iya, sholat. puasa. Nah itu kita udah ketemu makanan gurih. Nah. Sholat, selesai sholat kita ketemu yang manis-manis. Sudah lengkap. Membawa ngantuk gitu. Sudah Wow. dibangunin di ruangan tengah biasanya. Iya, dimanapun Bangun, posisinya bangun. sudah enak gitu. Ada tamu gitu biasanya. Aduh, pindah-pindah. Oh berarti ini masalah internasional ya? Nasional ini. Ini viral Semuanya banget tuh. berasa. Semuanya mengalami. Nah teman bicara gimana? Ada pengalaman khusus nggak untuk yang merantau utamanya atau yang memang seperti aku dulu kampungnya ya di situ, jadi kelilingannya nggak keluar kota, paling keluar kotanya ikut ke kampung saudara kayak gitu. Nah buat teman-teman yang masih belum libur terutama, nah ada meme yang pas nih, yang lain udah siap-siap. Teman-teman yang masih kerja kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tapi tetap akan dapat jatah libur kok ya. Kecuali yang shift-shiftan memang setahun sekali gantian sama Iya. temannya nggak apa-apa gantian, memang kewajiban. Mungkin yang Teamwork tuh namanya. punya tanggung jawab mengamankan Benar, perusahaan, terutama. security terkait Sama-sama. gitu. Atau yang Pasti. kerja di Fitness, objek vital Ya, nasional biasanya itu udah pasti harus ancang-ancang dari HRD-nya. Tahun ini kamu kebagian libur pas lebaran, tahun depan ya harus H+2 atau H+7 Iya, benar. ganti ya. Semangat terus. Semangat terus, teman-teman. Nah ini aku relate juga nih, ngerasain mudik, tapi emak sama bapak satu lingkungan rumah. Oh iya, tinggal jalan nih. Mudik tinggal jalan Mudik nih. tinggal jalan. Nah kalau ini yang motoran juga pernah relate pasti deh. Maaf anakku pulang cuma bawa pengalaman. Nggak bawa. Aduh, berat banget itu. Kayaknya berat nih. Ditanyakan ya. Iya. Keluarga. Momen-momen gini nih. Udah nikah belum nih? Tapi buat kita yang masih bujang nih Mas Dilal ya, kadang kalau di keluarga besar tuh tiba-tiba kumpul jarang ketemu, ada sepupu yang cakep ternyata ya. Gini dulu. Wih. Ya, udah gede tapi masih saudara Wah. Sayang saudara. Apalagi kalau di Jakarta keluarganya bisa berapa lapis generasi ke atas, nyambung kayak gitu. Iya. Mau dipaksakan incest nanti takutnya. Nah ini ceritanya Mas Dimas tadi nih, yang pengalaman pribadi bareng sama rombongan motor yang dipanjangin ke belakang. Ini kalau jalannya agak naik gini ngeri juga ya. Mungkin- bawa tetangganya sekalian. Nah, ini. Mungkin kita saranin bawa Iya. motor yang bisa buat galon kali ya Mas ya, kan Oh, lebih nyaman iya. ya, walaupun jalannya pelan. Pakai itu. Iya. Iya. Tosa, pakai tosa. Kayak gitu, nanti banyak deh. Nah ini Mas Dilal ngerasain nih tadi ceritanya. Ini persis nih. Ya, cuman nggak ada belakang sih aku sih. Madep depan ya. Tahu enggak? Ini bapaknya loh ini. Ini bapaknya sebenarnya. Jadi memang Ini anaknya momen-momen kayak gini nggak terlupakan dan kadang terulang ya Mas. Mau Iya. di generasi apapun, momen-momen mudik itu pasti unik dan memorable banget, Iya. memorable banget. Pasti ada aja ceritanya. Iya. Pasti ada, pasti Dulu ada. yang naik bis juga pernah ngerasain Oh, di iya. sini, terutama yang teman-teman kawan-kawan di Sumatera atau yang akapnya dari Jakarta tembak langsung, ATL, angkutan tembak langsung biasanya ngerasain
Iya, Harus iya. ini. Kalau ini Desakan sekarang sudah banget. nggak ada ya di Indonesia. Harusnya Ya? sudah. Sudah bagus. Karena kan sudah banyak ya jenis-jenis busnya, ekonomi, eksekutif, Iya. sleeper. Sleeper. Jadi udah nyaman banget. Bis Tayo. Iya. Enggak dong. Sambil nyanyi nanti kalau. Nah, Mas Bilal nih terutama kami adalah saksi hidup kejadian seperti ini. Ini aku ini dulu. Ini dulu ini. Sebelum grow up sampai sekarang ya Mas. Nah, glow up Sama kan? transportasi terbesar itu adalah di kereta sih kalau buat tuh dulu. Kok kayak rotan ya? Aku rotan. Rotan ini UFC. Iya. UFC dari Thailand. Oh, Rotang juga mudik juga tuh, Mas. Cuma kita Ah, nggak ini tahu kayaknya. kotanya. Jadi ini Mas Dilal, Kenapa Farazi? ekonomi kereta tuh dulu nggak ada nomor kursi. Terus yang Beli kalau bisa dapet- gosio juga. Gosio tuh beli di stasiun langsung berangkat pada spot. Ya, Dan nggak untung-untungan diperhitungkan, aja. untung-untungan. Nah ini udah pasti jadi. Ini berarti kalau misalnya dapat kursi dapat, kalau enggak berdiri udah. Berdiri atau tidur di Mau bawahnya beli ini? tiketnya duluan juga kalau sampainya belakangan tetap bisa ini tidur di selasar. Tidur di Iya, bawah-bawah jalan. gitu, Berarti Selasa. yang paling penting adalah masuk ke kereta duluan. Duluan. Nah, duluan. Oh. Tapi kalau kita merasa Baru mikir tujuan. iya. merasa subuh udah duluan, ada teman-teman yang udah lebih pagi lagi jam 1 jam 2 juga udah di stasiun. Wah, ini momen banget sih. Berarti untung banget sih aku hidup di sekarang. Iya, teman-teman di Beruntung. teman-teman Gen Z Tinggal udah pesen enak gitu, banget. jauh-jauh hari Sudah bisa. nyaman Sudah sekali. merasakan ini ya. PT Lebih nyaman. Terima kasih Bapak Bapak John. thank you. Nah, ini kayak gini. Jepang. Ini Jakarta ke Boyolali, Jakarta ke Semarang misalnya atau Jakarta ke Solo. Duduk di situ, ya duduk di situ. Pada saat itu Ini kan aku jatuh nih orang. Gak ada takutnya orang dulu mah. Yuk sambil pegang rokok. Ini sambil momen kita- banget. Ini kecepatan 500 Iya. km per jam loh ini. Waduh. Dia bisa nyantai balik kipas sambil merokok. Nggak ada AC jadi yang merokok bebas pada saat itu. Iya. Wah udah out-outan Berarti lah. bukan no smoking ya? Yes. Yes smoking. Yes everything. Nah ini di Selasar. Oh ini namanya pakai koran mas. Iya, Bisa apapun, koran, apapun. bisa macam-macam. Heeh. bisa langsung. Paling nyaman emang di kolong. Bisa dari Nogosari nanti kalau daun pisang. Ini mas-mas ini juga nih dari Jakarta sampai Semarang begitu aja mau hujan, mau ada apa. Ini terus dia. Kalau lagi ngebut kan Maksudnya nyari gini. Pas Bisa keluar nggak nih kepalanya? momen banget di bordes juga sebutannya nih separatornya. Bahaya ini, Mas. Ini momen banget. Makanya teman-teman harus bersyukur sekarang lebih nyaman. Sangat nyaman. Ini koran sampai hari ini masih gini, kuncinya hilang katanya. Oke. Ini ekonomi. Cuma memang harganya jauh ya, bisa Iya. seperempatnya lah, bisa dulu 50 ribuan. Jakarta Jogja. Harga sebuah kenyamanan. Harga sebuah Harga kenyamanan sebuah aku kenyamanan, sepakat itu sih. Itu juga berbanding sama ini kalau mau mudik ngirit ya nebeng. Misalnya tetangga ada yang sampai Jogja, kita nebeng sampai mana gitu. Nggak tahu. Iya, tapi nggak di belakang juga. Ini kayak Nah, WhatsApp gitu. ya. Jatuhnya bisa Jadi share. share nih. Itu tadi meme yang bisa kita relate banget nanti. Relate. Saat mudik kita perhatikan ada kejadian-kejadian lucu lah kayak gitu. Nah yang pernah dialami Mas Dilal sama Mas Dimas waktu mudik ada nggak sih kejadian konyol atau lucu yang dalam perjalanan mudik tuh dirasain? Kalau aku dulu ya, kan nggak punya kampung, ikut saudara sepupu ke Jogja. Beliau Kulon Progo lebih tepatnya. Kulon Progo. Nah berarti kita kan anaknya cuma bertiga, nah tambah aku dan sepupu lainnya jadi berdelapan. Wah. Naik carry mas. Oh. Anak-anak di belakang semua. Kejadian konyolnya adalah saat sudah sampai dulu kan kita lewat Banyumas, lewat jalur selatan, Nagrek. Nagrek kan naik turun ya. Setelah makan malam keluar semua dong isi perut kita. Dimulai dari sepupu yang paling kecil. Melihat sepupu yang paling kecil begitu, kita semua maraton sama estafet. Keluar semua. Nah itu pas sampai Jogja ini udah nempel-nempel semua tuh mas, sisa-sisa yang keringnya. Itu konyol tapi core memory banget. Dan itu nggak bisa diulangi sekarang karena udah segede gini kan. Akunya aja udah segede gini. Sepupu juga jadi udah nggak muat. Dulu masih muat di belakang itu. Kayak gitu, konyol banget dulu. Kalau Mas Dimas sama Mas Tila ada gak kenangan-kenangan? Wah, kalau aku dulu hampir kayak Mas Rio. Jadi ketika itu pulang mudik Mas dari Semarang ketika itu ke Surabaya naik bis, dan ketika di Bojonegoro itu
sampai Bojonegoro perutku udah nggak enak banget nih mas. Aku duduk di depan sendiri, bisnya di pinggir. Oh naik bis. Naik bis di belakang kernet. Iya. Ya itu, aku di bangku itu masih kecil banget. Kalau nggak salah sebelum TK masih kecil banget. Abis itu Bagus singkatannya. Aku udah makan banyak kan. Abis itu kenyang banget, udah kebelet pup istilahnya mas. Iya. Habis ditawarin manisan, tahu manisan? Tahu. Kayak mangga gitu. Iya. Nah itu, aku ditawarin. Dek ini mau nggak? Enggak bu, enggak. Kok nggak mau kan biasanya mau gitu katanya. Enggak bu, enggak. Padahal aku udah kenyang gitu, kenyang banget. Habis itu deh nahan banget kan sampai terminal ketiganya terminal bukan Purabaya, Wilangon, Oso Wilangon, yang dekat Gresik itu. Ketika bisnya berhenti, pintunya dibuka, ya keluar deh. Atas bawah nih. Ke bawah. Jadi dia tuh malu banget ya, anak kecil keluar pintu. Aku baru menanjakan kaki di pavingnya itu berceceran tuh sampai toilet tuh, itu malu banget sih. Tapi karena aku masih kecil jadi nggak punya malu. Dan karena dulu belum ada media sosial, kita masih aman ya. Nah, Hal-hal kayak gitu nggak terabadikan kan iya, diviralkan. kalau sekarang mah udah viral kayaknya. Mas Dimas ada Mas Dimas? Aku apa ya? Mungkin Selalu konyol mas. kayaknya semua ya. Tiap tahun. Pernah sih waktu itu dulu itu kan pulang pasti rombongan ya. Ya, rombongan. Maksudnya cari kayak aku kan dari Surabaya ke Lumajang waktu kuliah dulu kan, kalau pulang dari Surabaya ke Lumajang. Nah, itu pasti nyari yang teman-teman yang sama, satu searah karena seru gitu lah. Iya. Nah, kita kalau mudik itu pasti menentukan nanti di pemberhentiannya checkpointnya di posko-posko Iya. itu karena ada pijet, Banyak free-nya. pijet gratis. Fasilitas ya. Terus ada apa makan mie gratis Iya. gitu. Nah, kita ke situ. Semuanya rata-rata biasanya boncengan sama bawa Barang-barang. barangnya enggak banyak, cuma tas aja sebenarnya. Ringkas. Tas sama kita enggak sempet beli oleh-oleh juga karena enggak sempet punya uang juga waktu itu. Jadi kita berhenti di salah satu posko. Waktu itu belum punya HP kalau enggak salah. Ya ada 1-2 lah dari teman-teman tuh. Terus kita waktu itu makan, pijet, terus habis itu berangkat lagi. Itu malam berangkatnya, berangkat malam. Jadi sampai Lumajang waktu itu sekitar jam 12. Kalau nggak salah waktu itu sampai di Pasuruan. Di Pasuruan itu kan jalannya besar tuh. Betul. Jadi banyak posko-posko yang keren-keren gitu. Ada yang pijet, terus ada yang macam-macam, ada apa kayak game kayak PlayStation. Ada PlayStation-nya dulu. Enak, Mas. Wah, seru banget di situ. Nah, kami di situ. Di situ cukup lama sampai akhirnya wah ini kalau kelamaan kita turun-turun terus kita nggak nyampe akhirnya berangkatlah kita. Berangkat waktu itu sampai bukan Probolinggo sih, mau masuk Probolinggo. Mau masuk Probolinggo itu kita ngisi bensin, terus di situ baru sadar temanku ketinggalan. Astagfirullah, momen banget. Gak ada HP juga, terus gimana mas? Ditinggal di posko mas. Ditinggal di posko kayak. Nah, kan nggak ada telepon. Iya. Iya. Oh iya, bingung banget. Nggak ada telepon, Dulu ya. terus tasnya kan kita bawa. Iya. Nah, cakep. Ya Allah. Akhirnya 2 orang balik lagi. Jemput. Jemput ke Pasuruan. Dan dia nangis di pos polisi waktu itu. Berarti posisinya dia yang nggak bawa motor. Kawanku di mana? Dia bonceng Dia waktu Oh. itu. Dia bilang waktu itu masih main PS gantian. Ya Allah. Nah, teman-teman main mie, makan mie kan, habis main PS makan mie, berangkat, brol itu kan. Nah, enggak tahu ya. Tapi nggak sadar mas. Yang bonceng enggak sadar, entah enggak sadarnya itu waktu ngisi bensin itu. Karena itu kan apa ya istilahnya tas itu kan ada yang dibawa, terus ada yang kadang dititipkan kan, dititipkan. Nah, waktu turun tuh kan dibawa. Terus kita packing lagi kan di motor. Nah, itu agak random lah istilahnya kan. Making itu kan agak random kan. Penting bawa ke bawah Iya, semua. nah itu yang mungkin agak
bingung langsung berangkat langsung baru tahu nah itu. Ya itu sih. Untungnya ketemu ya. Iya. Dia enggak sampai beli rumah terus sudah berkeluarga di situ. Mukim. Untungnya pas ngisi bensin tuh. Nah, itu relate banget tuh. Itu pengalaman banyak kita alami saat teknologi nggak semaju sekarang. Iya. Nah, itu berpengaruh sama persiapan mudik, sama juga perjalanan mudik kita dengan adanya teknologi yang terbaru sekarang. Nah, Mas Dilal dan Mas Dimas itu tipikal yang manfaatin teknologi banget ya sih dalam persiapan mudik, dalam proses mudik, bahkan di lebarannya. Dulu kan orang-orang mau praktis kirim aja broadcast message di lebaran dengan kata-kata mutiara tuh, hati yang kembali suci bla bla bla. Dulu pas zaman BBM Messenger kita ini broadcast. Nah, kalau dalam hal-hal kayak gitu masih manfaatin teknologi atau ya emang justru nuansanya ya harus ketemu langsung offline gitu. Atau di persiapannya perjalanan mudik beli tiketnya ini aja lah lewat aplikasi. Atau ternyata temanku juga masih banyak juga yang langsung beli karena ngerasa ada kedekatan sama tukang jual tiketnya kayak gitu. Tipe yang mana sih Mas Dilal dan Mas Dimas tuh masih manfaatin teknologi seluruhnya atau ya nggak apa-apa lah untuk hal-hal tertentu masih konvensional aja pendekatannya gitu. Mas Dilal. Kalau aku sendiri kondisional sih Mas. Kadang kalau misalnya orang-orang deket gitu pasti harus ketemu gitu untuk ngucapinnya gitu. Karena momennya ya. Karena momennya Iya. gitu. Ya kan ketemu nggak cuma ketemu ngucapin habis itu ya pasti nongkrong dulu, makan-makan dulu dan sebagainya. Mas Cecil dapat salam tempel. Nah, itu yang penting tuh salah satunya gitu. Pastinya harus memanfaatkan teknologi juga sih. Misal kalau misalnya mau di lebaran pakai maps gitu kan. Ya, kalau dulu kan nggak ada gitu. Mungkin Cek macet ya. cek macet. Oh, titiknya merah berarti macet. Kita harus cari jalan lain atau gimana. Dulu ada Mas Dilal, maps bibir namanya. Jadi berhenti tanya. Tanya Pak. gitu. Deket Mas, deket. Iya. 5 menit lagi. Ternyata masih jauh. Sekarang enak banget ya pakai maps udah gitu. Tapi minusnya kalau pakai maps kita tuh nggak hafal jalan gitu. Sepakat. Meskipun kayaknya udah sering di sini, tapi karena pakai maps terus jadi nggak hafal. Gitu. Instingnya nggak tajam Instingnya jadi. nggak ada, bener banget itu sih. Kalau Mas Dimas gimana Mas? Kalau aku ya pulang sih memang. Pakai teknologi. Pakai teknologi ya Pasti. enggak sih maksudnya. Oh enggak ya. Udah hafal soalnya. Udah hafal sih kalau pulang kampung ya. Iya. Itu malah meremehkan itu kalau pakai map. Tapi ternyata teknologi yang membantu kita Mas, sekarang lagi terkenal banget term Internet of Things. Nah itu membantu banget ternyata di proses mudik juga Mas. Selain tadi tiketing atau kita mau silaturahim secara online, banyak ternyata nih. SB mau bagi-bagi info nih. Wah, Internet of Things sih. dalam persiapan mudik. Wah, boleh nih, boleh. Beberapa ada yang masih project sih, cuma sangat sangat akan bisa diwujudkan dan sangat akan membantu banget untuk mudik terutama di tahun 2025 atau tahun depan. Disimak info. Simak sekilas info. Yang pertama, garasi otomatis atau smart Wih. home. Smart Smart home. home. Kadang kan kita lupa ngunci atau justru sudah ngunci tapi udah belum ya. Nah, ternyata karena ada. Tinggal digembok. Karena ada teknologi kayak ini bisa tinggal cek aja lewat ini mobile phone. Oh, Gampang. oke. Oh ya kadang-kadang misal udah naik pesawat nih, habis itu papanya bilang, "Ma, tadi udah matiin kompor belum?" Iya. Ini tuh. Mah, anaknya mana mah? Ketinggalan. Nah, itu nggak bisa pakai teknologi. Itu jadinya home alone, Mas. Home alone ya. Kevin. Nah, kedua ini kulkas Oh. atau lemari es vintage. Jadi kita bisa ngukur, mereka bisa ngebaca bahan makanan apa yang cuma tahan misalnya 2 hari. Nah, itu bisa kita langsung olah kan sebelum kita tinggal mudik. Itu Kayak kita ngebantu banget kan. Timbang kita tinggal tahu-tahu pas balik lagi ke tempat merantau sudah nggak bisa Iya, dimakan, benar, kan? benar. Sayang banget. Nah, terus ada juga payung pintar, jadi bisa ngebaca cuaca. Waduh. Ada misalnya Payung hari ini, pintar. iya, hari ini kemungkinan akan hujan, dia akan kasih tanda alarm gitu, untuk bawa payung ini. Nah, ini untuk ayahku pas banget nih, dia kan suka khawatir ke tanamannya Mas, ketimbang sama anaknya. Jadi kalau mau diajak jalan-jalan keluar kota yang lama, siapa yang nyiram tanaman? Nah, kalau ini kan bisa. Jadi lewat smartphone tinggal klik tiap berapa jam sekali disiram. Ternyata teknologi secanggih ini Menarik, sekarang. menarik. Nah, ini untuk Mas Dimas sih. Waduh. Dompet pintar. Harus Jadi sih. kayak ada GPS Harus. yang bisa nyari kalau bisa ini hilang. Yang ada rodanya ada nggak? Iya. Find my wallet gitu
itu ya. Iya, main wallet, tapi nggak bisa isi yang kosong. Oh. Sepintar-pintarnya dia. Teknologi itu Iya, yang bisa teknologi kerja yang gitu bisa Iya, aku ngisi itu. juga cari yang bisa reminder, dompet Anda tinggal 5 Iya. jangan beli jajan gitu. Kalau yang bisa ngisi itu lilin. Lilin. Kalau ngisi Oh. dompetnya kosong. Oh iya. Teknologi gitu. lilin. Teknologi lilin. Jadi Jaga kemajuan lilin. teknologi ternyata bisa teman bicara manfaatkan untuk itu tadi membantu Keren, persiapan keren. mudik lebih efektif lagi, lebih lancar lagi perjalanan mudiknya. Sangat membantu ya. Sangat membantu Mas. Nah, terus kalau misalnya dari obrolan kita tadi sepanjang sesi, ada nggak sih kata-kata yang tepat untuk menggambarkan mudik gitu? Kalau aku mungkin keharusan. Kalau kata yang Keharusan. tepatnya panggilan lah, panggilan rasa cinta gitu kalimat yang tepat. Kalau Mas Dilal atau Mas Dimas apa? Ya ketemu keluarga ya pasti. Oh, kembali pulang ya. Kembali pulang. Kembali pulang. Kalau Mas Dilal gimana? Ya aman Kalau sih, aku kayak. panggilan cinta, kembali pulang. Ya berarti dua kata nih. Satu kalimat boleh. Kembali Fitri aja deh. Kembali Fitri bisa. Siapa tuh? Fitri. Fitri. Nah, sebelum kita sampai di penghujung acara, kira-kira kira-kira ada tips nggak sih? Terutama tadi bisa juga manfaatin teknologi kan, supaya mudiknya lancar. Kadang suka, aku ya terutama yang sekarang jauh nih mudiknya, kesel sendiri. Barang yang udah disiapin lupa kebawa buat orang rumah misalnya. Sering. Nah itu kan harus disiapin. Nah menurut Mas Dila sama Mas Dimas, kira-kira tipsnya apa sih? Selain mempersiapkan semuanya jauh-jauh hari. Oh, Dilar. Kalau aku sendiri ya Mas Dim, Mas Rio itu biasanya kalau misal mudiknya lama, misalnya 2 minggu gitu, pasti aku bikin catatan. Misal beneran serius bikin catatan. Jadi kaos gitu bawa 5 aku Berapa? tulis Iya. kaosnya putih 1, merah 2 gitu Mas, beneran. Jadi biar yang di dalam itu aku list semuanya biar takut, karena sering banget ketinggalan di sana, nggak aku bawa pulang kembali barang-barang Oh itu lupanya justru saat di tempat mudik. itu. Jadi aku catat semua tuh yang aku masukin tas, aku catat. Habis itu kalau udah masuk checklist, kalau keluar checklist gitu. Keren. Sangat tertata organik. Berbanding terbalik ini. Ini aku udah lupa ini enggak bawa apa-apa ini tadi. Niat tadi Benar, udah benar. bawa semua ini. Ini hari ini enggak bawa apa-apa ini. Ingatnya tok pulang aja. Iya, ingatnya pulang. Langsung Mas Rio aja lu. Nah, iya. Nah, dalam perjalanan biasanya juga kita ada momen-momen kayak sendiri terus menikmati pemandangan sambil kayak mengalun musik gitu ya. Nah, kalau untuk di TikTok sendiri banyak tuh tren-tren musik yang bisa kita pakai atau menggambarkan banget lah suasana pulang kampung atau mudik. Nih, bagi info lagi beberapa musik atau original soundtrack soal mudik. Buat perjalanan. Nah ini yang kenal aku sama Mas Dimas nih. Kalau teman-teman dari Sumatera nih pasti sering banget dengar lagu ini. Siapa ini? Batas Kota Mas. Di batas kota. Oh, Batas Kota ini. Nah teman-teman Sumatera pasti akan denger ini. Terutama yang naik travel atau bus. Iya sama ya. Mas Dila kalau mau nyobain Kayaknya ketika denger naik juga. bus ALS ini. Iya benar. Lintas Sumatera ini pasti ada, wajib ada. Cita. Bus ALS. bau solar. Sinar. Bau solar ya benar. Aduh. Itu benar jelas banget ya dibayangkan kita. Berangkat nggak kenal, turun jadi keluarga ini. Saking lamanya ya. Perjalanan. Kadang sudah Semonumental punya itu. punya SAM juga. Enggak dong. Mau enggak ya? Nah selanjutnya masih di Sumatera. Sekarang lagi naik daun di TikTok ini Mas soundnya Mas. Untuk teman-teman yang pulangnya ke Sumatera Barat. Sumatera Barat. Oh, Tadi sering dengar. Iya, pun sering denger lagu Di ini. traffic tuh. Oh, ini lagu Sumatera. Ini Sumatera Barat, Padang, Minang. Isi lagunya sendiri yang menggambarkan kerinduan pulang gitu. Apalagi teman-teman dari Sumatera Barat kan terkenal memang saat sudah balik silakan merantau. Mau mencari ilmu. Ini yang Jawa ada lagunya juga deh. Oh ya. Yang Damulyo Sri. Iya, nah itu boleh tuh masuk Banyak playlist Bang teman-teman Toy, juga. Bang Toy. Itu nggak pulang-pulang kan? Oh iya, Bang Toy? pulang-pulang ya. 3 kali puasa, 3 kali lebaran nggak pulang dia. Jangan dijadiin soundtrack berarti. Tapi ini keempat loh pulang. Oh iya benar.
Nah selanjutnya nih buat teman-teman yang dulu pernah ngeliat iklannya juga pasti pernah dengar. Padahal ini bukan lagu mudik ya mas jatuhnya. Oh iya. Cuma karena vibes-nya waktu itu di suatu iklan produk kenceng banget. Jadi kesannya kayak lagu mudik. Ebit G aja ya. GKK. Jadi bisa teman-teman manfaatin buat menemani konten-konten teman-teman juga nanti untuk mencapai FYP. So aku nanti mudik pakai caption ini aja. Boleh. Pakai caption lirik lagu ini. Kalau yang teman-teman mudiknya cuma untuk pulang, contoh ya kayak aku dulu masih ada ini mas nenek mas tahun lalu. Jadi kita sekeluarga besar yang kita tuju nenek. Kalau sekarang kan sudah nggak ada, sudah almarhumah. Jadi ya udah pulang sekedar pulang. Nah, cocok banget nih sama soundtrack ini nih. Jadi sendu-sendu gitu pulang tapi nggak ada yang kita temui gitu. Jadi galau-galaunya dapet. Wow. Gitu. Jadi nggak semuanya perjalanan mudik itu ya memang happy. Kadang juga menapaktilasi Memori. momen-momen betul mas yang haru lah, bukan sedih. Gitu. Nah ini juga terkenal juga. Terutama perantau-perantau mahasiswa. Nah ini cocok banget. Sana cari ilmu yang jauh, tapi jangan lupa pulang. Keluarga masih tunggu di rumah. Jadi pengen nangis aku Jadi pengen mudik nih, nggak jalan-jalan bisik kita nih. Jadi pengen buka juga. Nah kalau orang timur ini terkenalnya. Aku, Mas Dila tahu semua ternyata nih. Bagus khazanah musik. Jadi kayak ada regionalnya gitu, cuma bebas teman-teman bisa pakai juga. Nah kayak gitu Mas Dila. Jadi di perjalanan mudik nanti kami tim Sinergi Bicara berharap dan mendoakan teman-teman bicara yang mudik semoga selamat sampai tujuan. Oke, selamat sampai tujuan. Mendapatkan keberkahan dalam perjalanan, ketemu keluarga yang sehat selalu teman-teman juga sehat. Ternyata udah buka ya. Sambil ya sambil kita menutup. Teman-teman juga selamat berbuka. Terima kasih sudah menemani kita membahas tentang utak-atik persiapan mudik di episode ke-18 ini di Sebelum berbuka. Kita masih ada 2 episode to go sebelum kita sama-sama beneran mudik. Jadi silakan teman-teman untuk ikutin terus di jam 5 sore di sebelum berbuka. Don't miss it. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Goodbye. Selamat